Mulai 1 Mei 2022, Kantor Pusat Bala Keselamatan Internasional di Inggris mengundang para prajurit di seluruh dunia untuk membaca Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit secara bersama-sama. Kita akan fokus pada satu bab buku di setiap minggu. Kita berharap untuk saling berbagi cerita tentang transformasi dan mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Kita dipanggil untuk terlibat dalam gerakan global ini, membaca dan merenungkan, mendiskusikan buku Dipanggil Menjadi Prajurit secara pribadi, dalam kelompok kecil, atau secara bersama-sama di korps kita masing-masing. Jenderal Brian Peddle mengatakan, tindakan kita sebagai prajurit ditentukan oleh apa yang kita yakini. Oleh karena itu, kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari panggilan kita sendiri, untuk merenungkan apa yang kita yakini dan mempertimbangkan dampak iman terhadap cara hidup kita. Mari bergabung dalam setiap minggunya bersama-sama dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Haleluya! Haleluya! Kembali bersama saya Letnan Kolonel Sasti Lempit dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit di bab 9 segmen yang kedua. Mari kita membaca. Mengusahakan keadilan. Bala Keselamatan memiliki komitmen jangka panjang untuk mereka yang mengalami dampak buruk yang disebabkan oleh kecanduan. Kita menentang perilaku adiktif, mengusahakan keadilan bagi orang lain, serta menjaga hidup kita sendiri. Kita berbicara dan menentang konsekuensi negatif dari penyalahgunaan alkohol dan narkoba, tembakau, perjudian, pornografi, dan perilaku adiktif lainnya dalam solidaritas bagi mereka yang terkena dampak negatifnya. Sebagai contoh, ketika kita memiliki untuk tidak meminum alkohol, kita menyadari potensi kekerasan yang bisa ditimbulkan dalam rumah tangga yang disebabkan penyalahgunaan alkohol. Kerusakan serta hilangnya nyawa yang disebabkan oleh pengemudi yang mabuk. Demikian pula ketika kita memilih untuk menghindari pornografi, kita mengutuk degradasi manusia lain, atau kita memilih untuk tidak menggunakan tembakau. Kita menyadari kerusakan yang ditimbulkan pada kesehatan baik penggunanya maupun orang lain di sekitarnya. Pada saat yang sama, kita juga menawarkan sebuah visi sebagai alternatif hidup dan menunjukkan komitmen kita akan kesehatan, keutuhan dan kekudusan. Ketika kita berdiri bagi mereka yang menderita karena kecanduan dan mengusahakan keadilan, kita menyadari panggilan Allah untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Mika 6 ayatnya yang ke-8. Saya abstain. Ketika memilih gaya hidup dengan menghindari perilaku adiktif, kita harus hati-hati untuk tidak melakukannya dengan merasa lebih hebat secara moral. Kita menyadari bahwa tidak semua orang termasuk orang Kristen akan memilih hal yang sama. Banyak umat bala keselamatan akan berhadapan dengan perilaku yang berpotensi menyebabkan kecanduan seperti menggunakan alkohol atau tembakau di rumah mereka atau tempat kerja. Dan ketika hal ini terjadi, umat bala keselamatan tidak boleh menghakimi atau mengutuk, tetapi menanggapinya dengan ramah. Pada saat yang sama, mempertahankan niat dan integritas pribadi mereka. Pada beberapa budaya, perilaku adiktif tertentu bisa lebih atau kurang menonjol. Misalnya, dalam masyarakat mayoritas Muslim, konsumsi alkohol bisa jadi berkurang. Sedangkan di beberapa budaya Barat, mengingat bahaya bagi kesehatan fisik, merokok sekarang menjadi ilegal di tempat umum dan jumlah orang yang menggunakan tembakau turun secara signifikan. Kita juga mengakui bahwa terkadang terjadi perilaku berlebihan atau disalahgunakan.
seperti minum alkohol atau berjudi lebih merusak daripada aktivitas itu sendiri. Meskipun demikian, sebagai umat bala keselamatan, kita memilih untuk sepenuhnya menjauhkan diri dari hal-hal seperti itu. Sebaliknya, bagi siapapun dan apapun keadaannya, pornografi merupakan hal yang tidak benar. Seperti halnya praktek okultisme yang menawarkan pengalaman spiritual alternatif dan berlawanan dengan kehidupan di dalam Kristus. Pornografi merupakan kejahatan besar dan menjadi lebih mudah diakses karena ketersediaan perangkat dengan kapasitas internet yang luas. Dengan potensi bisa diakses oleh siapa saja dan dari segala usia melalui perangkat elektronik seluler atau komputer. Akibatnya semakin sulit melindungi individu yang rentan, termasuk anak-anak, untuk tidak terpengaruh. Pornografi dapat diakses sebagai unduhan tanpa interaksi dengan manusia lain dalam berbagai bentuk. Kedua tren ini menimbulkan kekhawatiran karena menghilangkan hambatan yang pada generasi sebelumnya barangkali untuk mengakses pornografi bisa dilakukan pembatasan. Dengan meningkatnya ketersediaan teknologi, internet, dan telepon seluler, kita lebih mudah menyoroti bentuk lain dari perilaku-perilaku adiktif, seperti perjudian online, bermain game obsesif di perangkat elektronik, atau terus-menerus mengamati media sosial yang masing-masing bisa menyia-nyiakan waktu dan sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk hal lain. Perilaku itu juga mengisolasi individu dari interaksi manusia normal. Jika dilakukan secara berlebihan, bisa merusak kehidupan yang holistik dan memperbudak pikiran serta jiwa. Sama halnya dengan okultisme yang mengingatkan kita pada praktek spiritual alternatif yang bisa menentang kekristenan, termasuk beberapa kepercayaan dan praktek tradisional atau spiritualitas baru dalam masyarakat kontemporer. Dalam beberapa budaya, ada asumsi berbahaya bahwa praktek tersebut bisa dikombinasi dengan kitab suci, teologi, dan komunitas Kristen untuk menghasilkan nilai spiritual yang tidak sesuai dengan pola tradisional manapun. Sebagai umat bala keselamatan, penting bagi kita untuk menghindari kepercayaan atau praktek agama apapun yang tidak sesuai dengan kehidupan dalam Kristus. Pernyataan-pernyataan dalam perjanjian prajurit bagi beberapa orang sulit untuk diimplementasikan atau dipraktikkan. Bila ini yang terjadi, maka sangat penting bagi individu tersebut mencari dukungan dan bimbingan. Umat bala keselamatan yang bergumul dengan janji tersebut bisa ditangani dengan penuh kasih dan diberikan pertolongan yang diperlukan untuk kembali pada langkah mereka. Begitu halnya dengan tuntunan dan dukungan spiritual. Mereka didorong untuk mencari bantuan profesional yang dibutuhkan untuk menghindari perilaku atau praktek-praktek adiktif. Bagi mereka hal ini tidak mudah, sehingga diperlukan kesabaran, kelemah lembutan, agar mereka tetap menjadi prajurit. Pengembalaan yang penuh kasih, akuntabel, dan disiplin menjadi hal yang penting untuk menghadapi hal seperti ini. Pernyataan tersebut mempunyai maksud praktis dan spiritual. Prajurit bala keselamatan memilih untuk menunjukkan disiplin kekristenan mereka, yaitu dengan cara bebas dari pengaruh zat-zat atau kegiatan yang bisa memperbudak tubuh, jiwa, dan roh. Ini merupakan komitmen umat bala keselamatan yang tidak mengikat orang lain, namun sangat penting bagi kita. Pada saat yang sama, kita mendukung solidaritas bagi mereka yang hidupnya
telah dirusak atau dihancurkan oleh perilaku adiktif. Pernyataan ini mengingatkan kita akan zat-zat atau kegiatan yang berpotensi merusak kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, intelektual, dan emosional kita, dan menyoroti keharusan kita untuk hidup dengan cara yang membawa pada keutuhan dan kesehatan. Ini bukan berarti menjadi legalistik, mengendalikan atau menghakimi orang lain yang tidak sejalan dengan komitmen kita tersebut. Adalah penegasan umat bala keselamatan atas panggilan untuk hidup seutuhnya, bebas dan berintegritas sebagaimana mereka yang menjadi milik Kristus. Setelah kita membaca bab 9 dari buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit di segmen yang kedua, menjadi perenungan untuk saya dan saudara sebagai prajurit bala keselamatan. Kiranya kita peduli dengan lingkungan sekitar kita, baik itu keluarga, tempat pelayanan, tempat di mana kita tinggal. Kiranya kita berdoa dan menolong mereka yang sedang berjuang untuk melepaskan diri dari hal-hal yang tidak baik, yang merusak fisik dan kehidupan rohani kita. Tuhan memberkati kita.